Seri 1 Arya Manggada. Menjenguk Cakrawala. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 12. Sebenarnya lah, ketika matahari kemudian menjadi semakin terang, burung elang itu telah bergeser semakin dekat. Sehingga akhirnya yang mereka cemaskan telah terjadi. Kedua burung elang yang berputar-putar di langit itu, telah melihat gubuk Ki Ajar. Elang itu kemudian terbang berputaran tidak henti-hentinya. Bahkan beberapa saat kemudian, kedua ekor elang itu menukik merendah, kemudian kembali melambung naik tinggi. Manggada dan Laksana menjadi semakin berdebar-debar. Sementara, orang bongkok itu telah membantu Ki Wiradadi siap untuk menyingkir dari tempat itu. Manggada dan Laksana segera teringat akan senjata-senjata mereka, karena selain pedangnya yang selalu berada di lambung, yang lain mereka letakkan di dalam gubuk itu. Kita menunggu Ki Ajar, berkata orang bongkok itu. Tetapi apakah kita tidak terlambat? Bertanya Ki Wiradadi. Orang bongkok itu termangu-mangu. Ia menjadi agak bimbang menghadapi perkembangan keadaan yang begitu cepat. Sementara itu, kedua ekor elang itu benar-benar telah memberikan isyarat, bahwa kedua ekor burung itu melihat satu pemukiman, betapapun kecilnya. Ternyata keduanya berganti-ganti menyambar dan menukik rendah. Darah Manggada dan Laksana menjadi panas melihat sikap kedua ekor burung itu. Dengan gigi gemeretak, mereka berlindung di bawah gerumbul perdu sambil meletakkan anak panah pada busurnya. Kita bidik salah satu lebih dahulu bersama-sama, berkata Manggada, jika anak panahku luput, maka mudah-mudahan anak panahmu mengenai. Demikianlah, keduanya telah memilih sasaran. Ketika seekor di antara burung elang itu menukik rendah di atas rumah Ki Ajar, Manggada dan Laksana bersama-sama melepaskan anak panahnya. Ternyata kemampuan bidik kedua orang anak muda itu memang luar biasa. Terdengar elang itu bagaikan menjerit ngeri. Kemudian burung itu masih berusaha untuk terbang naik ke udara. Tetapi ternyata burung itu sudah tidak mampu lagi. Tiba-tiba saja burung itu telah terjatuh di tanah. Ki Wiradadi yang kemudian mengetahui hal itu, sempat bertanya, apakah kematian elang itu tidak menambah kemarahan Panembahan dan orang-orangnya? Namun orang bongkok itu menjawab, apapun yang terjadi, mereka tentu akan datang kemari. Burung itu telah melihat gubuk ini, dan menyampaikan isyarat kepada pemiliknya. Ki Wiradadi menjadi semakin berdebar-debar. Sementara anak gadisnya telah menjadi semakin ketakutan lagi. Aku tidak mau dibawa kembali ke tempat itu, minta anak gadisnya. Tidak Nger. Jangan takut, desis Ki Wiradadi menenangkan hati anak gadisnya, betapapun hatinya sendiri bergejolak. Kau tidak akan pernah jatuh ke tangan mereka lagi. Aku akan memilih mati daripada harus kembali ke tempat itu ayah, tangis gadis itu. Jangan takut, hanya itu sajalah yang dapat dikatakan Ki Wiradadi. Manggada dan Laksana yang telah membunuh burung elang itu, sempat mendekatinya. Ternyata kuku-kuku burung itu dilapisi baja-baja runcing. Dengan demikian, burung-burung itu telah dipersiapkan tidak saja untuk mengamati keadaan, tetapi juga untuk berkelahi. Kita sudah mulai, berkata orang bongkok itu. Ya, jawab Manggada, kita memang sudah mulai. Ketiga orang itu menjadi semakin berdebar-debar pula ketika mereka melihat dua ekor burung telah muncul lagi di udara. Ketika seekor yang lain berteriak-teriak keras sekali, agaknya orang-orang Panembahan telah melepaskan lagi dua ekor yang lain. Orang bongkok itu pun kemudian berkata, kita bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada waktu yang singkat, mereka tentu akan datang. Mudah-mudahan Ki Ajar datang lebih dahulu dari mereka. Manggada dan Laksana hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka telah mempersiapkan semua senjata yang mereka miliki, untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi. Dalam pada itu, 3 ekor burung elang beterbangan di udara. Burung-burung itu beterbangan berputaran seakan-akan membuat lingkaran-lingkaran isyarat. Namun ternyata, burung-burung elang itu tidak hanya 4. Meskipun yang seekor telah mati, tetapi yang beterbangan di langit masih lebih banyak dari 3 ekor. 2 lagi telah datang dan ikut pula berputaran. Sekali-sekali kedua ekor burung yang datang kemudian itu menjauh. Kemudian mendekat lagi. Orang bongkok itu ternyata cukup cerdas menanggapi keadaan. Katanya, kalian lihat yang 2 ekor itu? Keduanya tentu telah menuntun sekelompok orang untuk dibawanya kemari. Keduanya adalah petunjuk jalan.
Namun dengan demikian, kita pun dapat menduga dari mana mereka datang. Apakah kita harus menyongsong mereka? Bertanya Manggada. Sebentar lagi. Kita masih harus menunggu Ki Ajar. Menilik kedua ekor burung elang itu, orang-orang yang akan datang tentu masih agak jauh. Tetapi jika pada saatnya Ki Ajar belum datang, maka apa boleh buat? Kita tidak dapat menunggu di sini untuk dikepung, dan kemudian dibantai beramai-ramai, berkata orang bongkok itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun kemudian, Laksana berkata, jika kita dapat memperhitungkan arah, apakah tidak lebih baik Ki Wiradadi dan anaknya kita persilahkan untuk menyingkir? Itulah yang tidak dapat diperhitungkan. Kita dapat menduga arah kedatangan mereka, tetapi orang-orang Panembahan itu tentu telah berkeliaran di semua sudut lingkungan ini. Jika Ki Wiradadi bertemu dengan mereka, maka keadaannya akan menjadi sulit. Gadis itu akan mengalami malapetaka, melampaui saat-saat ia dijadikan korban, berkata orang bongkok itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk pula. Sementara orang bongkok itu berkata, jika pada saatnya Ki Ajar belum datang, kita justru harus maju. Kita tahan mereka di bawah tanggul sempit. Tidak ada jalan lain yang dapat dilalui kecuali lewat tanggul sempit itu. Sementara, kalian dapat mempergunakan anak panah untuk menahan mereka. Kedua ekor harimau itu justru harus berada di seberang tanggul untuk mengacaukan perhatian mereka, meskipun kedua ekor harimau itu akan dapat mengalami kesulitan jika lawannya terlalu banyak. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka tidak mengira bahwa pada saat yang gawat, orang bongkok itu dapat mengambil sikap sebagaimana Ki Ajar sendiri. Demikianlah. Maka orang-orang yang ada di halaman gubuk kecil itu telah bersiap sepenuhnya. Mereka justru berpedoman pada burung-burung elang yang menuntun kedatangan orang-orang yang beraliran sesat itu. Namun orang bongkok itu nampak sangat gelisah, ketika orang-orang itu menjadi semakin dekat, sementara Ki Ajar belum datang. Apa boleh buat, berkata orang bongkok itu, kita harus maju sekarang. Kita akan menutup jalan sempit itu dengan anak panah. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Di luar sadar, mereka memandangi endong anak panah mereka yang tinggal berisi sedikit. Seandainya musuh terlalu banyak, maka anak panah mereka tidak akan mencukupi lagi. Orang bongkok itu dapat membaca sikap kedua anak muda itu. Ia kemudian berkata, cepat, ikut aku. Tidak banyak waktu. Keduanya pun kemudian berlari-lari ke dapur. Ternyata di dapur itu tersimpan setumpuk anak panah di bawah jerami. Bukan anak panah terbuat dari ruas-ruas bambu panjang, tetapi anak panah yang cukup baik dengan bedor yang tajam dan bulu keseimbangan yang rapi. Kedua orang anak muda itu telah memenuhi endong mereka masing-masing. Demikian pula Ki Wiradadi. Ketika kedua anak muda itu pergi bersama orang bongkok itu, maka orang bongkok itu berpesan, hati-hatilah Ki Wiradadi. Jangan ragu-ragu. Jika ada satu dua yang luput dari anak panah kami dan mendekati rumah ini, bunuh saja sebelum mereka menjamah kalian. Lindungi anak Ki Wiradadi baik-baik. Jika tidak lagi ada kemungkinan, maka agaknya kematian adalah batas terbaik untuk menghindarkan diri. Tetapi Ki Wiradadi jangan membunuh diri seperti orang yang berputus asa. Kita akan melawan sampai mati. Ki Wiradadi mengangguk. Ia mengerti maksud orang bongkok itu. Tetapi bagaimana dengan anak gadisnya? Ki Wiradadi tidak sempat berpikir panjang. Ia sudah bersiap dengan busur dan anak panahnya. Sementara itu, Manggada dan Laksana masih sempat juga mengenai seekor lagi dari burung-burung elang yang sedang menukik. Nampaknya burung itu ingin melihat lebih jelas sasaran yang akan mereka datangi. Namun ketika seekor di antara mereka dengan sombong mencoba menyerang harimau Kipandi, kuku-kuku tajam harimau itu telah mengoyak tubuhnya. Giginya sempat mematahkan sayap dan memecahkan kepala burung elang itu. Orang bongkok itu kemudian memerintahkan harimaunya untuk keluar dari sarang mereka. Harimau-harimau itu harus mengacaukan perhatian orang-orang beraliran sesat itu, sementara mereka akan menyerang dengan anak panah. Demikianlah, Manggada, Laksana dan arang bongkok itu telah mengikuti kedua ekor harimau yang berlari-lari kecil mendahului mereka, sementara Ki Wiradadi berada di rumah menunggui anak perempuannya. Namun demikian, ketika kedua ekor harimau itu akan melintasi tanggul sempit itu, keduanya telak menggeram. Beberapa langkah mereka surut. Ternyata yang muncul adalah Ki Ajar yang nampak mulai gelisah pula.
Ki Ajar datang tepat pada waktunya, berkata orang bongkok itu. Lalu, kami hampir kehilangan akal. Mereka sudah sangat dekat. Kita akan melawan mereka di sini. Di tempat yang tidak terlalu terbuka, berkata Ki Ajar. Ya. Tanggul sempit itu adalah satu-satunya jalan. Kita akan menutup jalan sempit itu dengan serangan-serangan anak panah, berkata orang bongkok itu. Bagus, jawab Ki Ajar, tetapi aku masih menunggu beberapa orang. Siapa? Bertanya orang bongkok itu. Sanak Kadang sendiri, jawab Ki Ajar, aku telah memberikan isyarat. Orang bongkok itu termangu-mangu. Namun kemudian terdengar isyarat Ki Ajar. Beberapa orang memang telah muncul lewat tanggul yang sempit itu. Ki Ajar mengajak mereka mundur beberapa langkah. Sementara itu, Manggada dan Laksana menjadi termangu-mangu. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja bertanya kepada Manggada, di mana orang tua yang kehilangan anaknya itu? Manggada termangu-mangu. Namun ia menjawab sambil mencoba mengingat-ingat di mana ia pernah melihat orang itu. Ki Wiradadi ada di rumah itu. Kau ingat aku? Bertanya orang itu. Namun tiba-tiba saja Manggada berkata, petugas sandi dari Pajang itu. Orang itu tertawa. Katanya, aku yakin bahwa kalian tidak akan sabar menunggu kami. Tetapi kami sudah membuat hubungan dengan Ki Ajar sejak sebelum kalian mengenalinya. Ternyata bahwa kalian pun telah melakukan langkah-langkah penting sebelum kami, sehingga gadis itu sudah dapat dibebaskan. Namun mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk berbincang. Tiba-tiba saja orang bongkok itu berkata, mereka sudah datang. Ki Ajar mengangguk. Kedua ekor harimau yang tidak jauh menyeberangi tanggul sempit itu, tetap ada di antara mereka. Tetapi mereka tidak lagi hanya berempat, 5 orang termasuk Ki Wiradadi. Ternyata mereka telah mendapat sejumlah kawan lagi. 5 orang petugas sandi dari Pajang yang telah mendapat isyarat dari Ki Ajar. Sejenak kemudian, orang-orang itu menempatkan diri di balik gerumbul orang bongkok itu pun telah memegang busur pula, sebagaimana Manggada dan Laksana. Sementara itu, burung-burung elang yang tersisa telah berterbangan berputaran di atas mereka. Sekali-sekali burung itu menukik sambil menjerit. Namun kemudian, dengan cepat terbang naik tinggi-tinggi di udara. Seakan-akan mereka menyadari bahwa di bawah mereka, ujung-ujung anak panah akan dapat membunuh mereka. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian telah terdengar suara riuh. Beberapa orang tiba-tiba saja telah muncul di tanggul sempit itu tanpa menyadari apa yang mereka hadapi. Karena itu, maka demikian orang-orang itu dengan susah payah melintasi tanggul sempit itu, sebuah anak panah telah menembus dadanya. Demikian pula orang berikutnya dan berikutnya. Terdengar teriakan-teriakan marah. Seorang di antara mereka berteriak nyaring, pergunakan perisai. Jangan bodoh. Sebenarnya lah, orang-orang yang membawa perisai telah menempatkan diri paling depan. 3 orang berurutan telah mendahului kawan-kawannya. Mereka telah menempatkan diri berjajar untuk melindungi kawan-kawan mereka yang merangkak melampaui tanggul sempit itu. Meskipun demikian, anak panah Manggada, Laksana dan orang bongkok itu masih juga sempat menyambar mereka meskipun ada juga yang mampu meloloskan diri karena perlindungan perisai itu. Gila, geram orang bongkok itu, ada juga di antara mereka yang membawa perisai. Namun dalam pada itu, beberapa orang telah sempat melangkahi mayat kawan-kawannya. Tiba-tiba saja, mereka telah meloncat sambil berteriak menyerang. Ketika anak-anak panah menyambar mereka, maka mereka telah mampu menangkis anak panah itu dengan pedangnya. Sementara yang lain dengan tombak pendeknya. Demikianlah, ternyata semakin banyak orang yang sempat melintasi tanggul sempit itu, perlawanan anak panah Manggada dan Laksana semakin kurang berarti. Meskipun demikian, dalam beberapa hal, anak panah mereka masih juga sempat mengurangi jumlah lawan. Dalam keadaan yang mulai gawat, beberapa orang yang masih bersembunyi di balik dedaunan telah mulai bergeser. Sementara itu, orang bongkok itu meneriakkan isyarat bagi kedua ekor harimaunya yang tiba-tiba saja mengaum dahsyat sekali. Orang-orang itu terkejut. Demikian perhatian mereka tertuju kepada kedua ekor harimau itu, maka anak panah Manggada, Laksana dan orang bongkok itu telah menyambar beberapa orang lawan yang terjatuh di tanah. Tetapi orang-orang yang mengalir dari balik tanggul sempit itu seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Namun kedua ekor harimau itu memang telah merusakkan perlawanan mereka. Kedua ekor harimau itu tiba-tiba saja telah menyergap langsung masuk ke dalam lingkaran lawan.
Namun seperti yang diduga oleh orang bongkok itu, bahwa harimaunya akan mengalami kesulitan, karena yang dihadapi adalah murid-murid Panembahan beraliran sesat. Karena itu, tiba-tiba orang bongkok itu sendiri telah meloncat keluar dari balik dedaunan. Beberapa lama ia masih berjongkok dengan busur di tangan. Namun ternyata dua orang telah menyerangnya dari arah yang berbeda. Ia sempat menghentikan seorang di antara mereka, tetapi yang lain telah mengayunkan tombak pendeknya mengarah ke dadanya. Orang bongkok itu ternyata cukup tangkas. Ia sempat melenting berdiri dan menangkis serangan itu dengan busurnya. Tetapi agaknya ia tidak dapat bertempur dalam jarak pendek dengan busur dan anak panah, sehingga karena itu, orang bongkok itu telah meletakkan busurnya dan menarik pedangnya. Ternyata pedang orang bongkok itu adalah pedang yang khusus. Bukan saja wujudnya, tetapi juga buatannya. Pedang itu dibuat sebagaimana orang membuat keris. Terdapat pamor yang berkilat sepanjang tubuh pedang itu. Sedangkan pedang itu ternyata tajam di kedua sisinya, seperti sebilah keris yang besar. Sejenak kemudian, orang bongkok itu telah bertempur dengan pedangnya. Ketika seorang yang lain menyerang dari belakang, maka serangan itu telah dihentikan oleh anak panah Manggada yang menyambar punggungnya. Orang bongkok itu ternyata sempat juga berkata, "Terima kasih." Demikianlah. Sejenak kemudian 9 orang yang sedang menunggu itu telah berloncatan keluar dari balik pepohonan di belakang tanggul sempit itu. Namun dalam pada itu, ternyata di seberang tanggul sempit itu masih terdapat sepasukan orang-orang yang berilmu sesat. Pertempuran telah terjadi di sebelah menyebelah tanggul sempit itu. Beberapa orang berilmu sesat, yang telah berhasil menyusup ke balik tanggul, telah berhadapan dengan 9 orang yang memiliki ilmu cakup mapan. Meskipun Manggada dan Laksana masih terlalu muda untuk hadir dalam pertempuran yang rumit itu, tetapi ternyata bahwa mereka memang memiliki bekal yang cukup. Jika sekilas kedua anak muda itu sempat memperhatikan si bongkok, mereka menjadi heran. Ternyata orang bongkok itu sanggup bertempur dengan tangkas sekali. Pedangnya berputaran, sementara dengan terbongkok-bongkok, ia berloncatan dengan cepat dan kadang-kadang di luar dugaan. Para petugas sandi dari Pajang adalah orang-orang berpengalaman di dalam pertempuran. Mereka sama sekali tidak menjadi bingung meskipun lawan mereka berada di segala tempat. Namun seorang di antara mereka perhatiannya terpecah, karena 2 ekor harimau yang ikut berloncatan di medan pertempuran. Ki Ajar berteriak, "Keduanya adalah milik kami." Petugas sandi itu pun telah menjadi mantap lagi. Ia tidak lagi perlu memperhatikan harimau itu, meskipun harimau itu tentu akan sulit untuk memperhatikan, yang manakah lawan dan yang manakah kawan-kawan mereka. Tetapi Ki Ajar kemudian berteriak pula sambil berkata, si bongkok telah melatih keduanya untuk tahu apa yang harus dilakukan dalam pertempuran yang kacau sekalipun. Apalagi, mereka telah memahami benar lawan-lawan mereka yang berilmu sesat. Namun seorang di antara lawan-lawan mereka itu pun berteriak pula, "Kalian menjadi dengki dan iri, karena kalian tidak mampu mencapai tataran ilmu sebagaimana kami. Dengari demikian, kalian menganggap bahwa kami berilmu sesat." Tetapi Ki Ajar tidak menanggapinya. Ia masih saja menghindar dan menangkis serangan-serangan yang datang dari segala arah. Semakin lama, lawan pun menjadi semakin banyak. Sementara itu beberapa ekor burung elang masih berterbangan di langit. Nampaknya, burung-burung itu sempat memberikan beberapa isyarat yang diajarkan kepada mereka. Namun mungkin juga, burung-burung buas itu mulai mencium bau darah. Tetapi ketika lawan semakin berdesak, melewati tanggul, maka 1-2 orang di antara mereka ada yang mulai berlari mendekati gubuk Ki Ajar. Namun ternyata anak panah Ki Wiradadi telah menghentikan mereka sebelum mereka memasuki halaman. Namun demikian, tidak hanya 2-3 orang yang telah terbaring di tanah dengan anak panah menembus jantung ketika mencoba menggapai rumah Ki Wiradadi. Tetapi beberapa orang yang lain telah mencobanya pula. Dengan demikian, garis pertahanan Ki Ajar dan kawan-kawannya harus bergeser surut. Sementara si bongkok telah memberikan perintah kepada kedua ekor harimaunya untuk membantu Ki Wiradadi menahan arus orang-orang yang ingin mencapai gubuk itu. Namun sejenak kemudian, telah terdengar perintah, "Ambil gadis itu." Gadis itu tentu ada di dalam gubuk kecil itu. Perintah itu telah menggetarkan jantung Ki Wiradadi. Bahkan juga mereka yang telah berusaha menyelamatkannya. Namun dalam pada itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan orang-orang yang telah memasuki lekuk di tanggul sempit itu. Ternyata Ki Ajar tidak mempunyai pilihan lain.
Ia harus mengerahkan ilmunya untuk mengurangi arus lawan yang jumlahnya tentu tidak terhitung lagi. Karena itu, Ki Ajar bergeser menjauhi arena. Beberapa orang yang tidak tahu maksudnya, telah mengejarnya. Dengan demikian, Ki Ajar meloncat naik ke sebuah gundukan tanah dan tiba-tiba saja menghentakkan tangannya. Terjadi sebuah ledakan kecil. Dua orang di antara lainnya telah terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Sejenak orang-orang yang bertempur itu sempat berpaling. Mereka melihat apa yang telah terjadi, sehingga orang-orang berilmu sesat itu menjadi ngeri. Tetapi pemimpin kelompok orang berilmu sesat itu, tiba-tiba saja bersuit nyaring. Agaknya orang itu telah memberikan isyarat kepada seseorang, memberitahukan apa yang telah terjadi. Sebenarnya lah, medan itu menjadi gempar. Sejenak kemudian, terdengar ledakan yang tidak dilontarkan oleh kekuatan ilmu Ki Ajar, tetapi dilontarkan oleh seseorang yang berada di luar batas tanggul yang sempit itu. Ledakan itu berasal dari seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Dengan kemampuannya orang itu menghantam tanggul sehingga menganga dan runtuh berhamburan. Batu-batu padas yang pecah, berserakan. Dengan demikian pintu sempit itu terbuka lebar. Tetapi orang-orang yang bertempur di halaman itu terkejut. Di belakang tanggul, telah terjadi pertempuran. Itulah sebabnya orang-orang berilmu sesat tidak mengalir terlalu deras memasuki tempat yang terpencil itu. Hampir di luar sadarnya, Manggada yang tengah bertempur bertanya, siapa bertempur di luar? Pemimpin dari para petugas sandi itu menjawab, kami tidak hanya datang berlima. Kami datang dengan sepasukan prajurit. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dugaannya tentang sikap para prajurit dan petugas sandi, Pajang selama ini keliru. Ia menganggap para petugas sandi Pajang yang sudah mengetahui persoalan anak gadis Ki Wiradadi, tidak dengan cepat menanggapinya. Ternyata mereka telah bekerja keras. Tetapi Pajang tidak berpikir sekedar menyelamatkan anak Ki Wiradadi. Agaknya Pajang benar-benar ingin menghancurkan perguruan yang menyebarkan ilmu sesat itu sampai ke akar-akarnya. Tetapi dalam pada itu, seorang bertubuh tinggi tegap, berjanggut putih, meloncat memasuki lingkungan terpencil itu. Hampir berbareng beberapa orang telah berdesis Panembahan. Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar. Orang itulah yang disebut dengan Panembahan Lebdagati. Seorang Panembahan yang memiliki pengetahuan tuntas. Kauruh lahir dan batin, serta menguasai inti kekuatan alam di sekitarnya. Tiba-tiba saja, pertempuran itu telah menyibak. Namun di samping itu, di belakang Panembahan Lebdagati yang melangkah perlahan-lahan memasuki lingkungan terpencil itu, pertempuran rasa-rasanya menjadi semakin sengit. Prajurit Pajang dengan segala ciri keprajuritannya, telah menghantam orang-orang berilmu sesat itu tanpa ampun, namun orang-orang berilmu sesat itu pun memiliki bekal ilmu yang kuat, meskipun kasar dan bahkan liar. Dalam pada itu, tiba-tiba saja dua orang prajurit telah memanjat tebing yang lebih tinggi. Keduanya tiba-tiba saja telah meniup sangkakala yang suaranya menggetarkan udara, mengumandang di lereng gunung itu. Gema suara sangkakala itu, seakan-akan menggaung panjang tanpa henti-hentinya. Susul-menyusul membentur lereng. Namun dalam pada itu, orang berjanggut putih yang disebut Panembahan Lebdagati, tidak senang melihat keduanya berdiri di lereng tebing yang semakin tinggi. Karenanya, Panembahan itu menghentakkan tangannya ke arah kedua orang prajurit itu. Ternyata tebing tempat keduanya berdiri, bagaikan telah meledak. Kedua orang prajurit itu kemudian terlempar dari tebing dan berguling ke dalam lekuk-lekuk batu padas. Setan orang-orang Pajang, geram Panembahan Lebdagati. Bersamaan dengan itu, seseorang telah berdiri di hadapan Panembahan Lebdagati. Selamat datang ke gubuk kami Panembahan, sapa Ki Ajar. Panembahan Lebdagati memandanginya dengan kerut di kening. Dengan geram ia bertanya, siapa kau yang telah mengenal aku? Aku adalah Ajar Pangukan. Panembahan tentu belum pernah mengenal namaku, jawab Ki Ajar. Apa hubunganmu dengan hilangnya gadis yang sedang dalam upacara penobatan menjadi ratu kami semalam? Dan apa pula hubunganmu dengan prajurit-prajurit Pajang itu? Bertanya Panembahan Lebdagati. Aku adalah salah seorang yang tersinggung karena Panembahan telah menempuh satu jalan sesat mengganggu ketenangan hidup orang banyak. Bahkan Panembahan telah berani mengorbankan gadis-gadis tiap bulan purnama, untuk melakukan pemujaan sesat seperti yang semalam Panembahan lakukan, jawab Ki Ajar. Siapa yang berani menyebut aliran kepercayaanku itu sesat?
Aku telah menempuh kebenaran sejati sesuai dengan perintah dewa tertinggi kami. Dengan laku yang diperintahkannya, maka aku akan memiliki pusaka yang akan dapat membelah gunung dan mengeringkan lautan. Aku akan menjadi orang terkuat di dunia. Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkan aku. Panembahan itu berhenti sejenak, lalu, dengan tingkah laku kalian, maka aku telah mundur setengah tahun lagi. Aku harus mengulanginya dan membunuh lagi 6 orang gadis setiap bulan purnama, sebagai ganti gadisku yang hilang semalam, serta gagalnya upacaraku. Kematian ke-6 orang gadis itu, adalah tanggung jawabmu karena kau telah memaksa aku untuk melakukannya lagi. Tetapi Ki Ajar tersenyum sambil berkata, itu tidak perlu panembahan, karena hari ini panembahan akan ditangkap. Panembahan Lebdagati mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menengadahkan wajahnya sambil tertawa, Ajar Pangukan. Siapakah sebenarnya kau, sehingga berani berkata seperti itu? Apa hakmu dan apakah landasan kekuatanmu menangkap aku? Aku adalah Ajar Pangukan seperti yang Panembahan lihat. Tetapi aku di sini bekerja sama dengan prajurit Pajang, yang tidak berkenan menyaksikan tingkah lakumu. Kanjeng Sultan Pajang menganggap kau bersalah. Setidak-tidaknya, menduga kau melakukan kesalahan. Karena itu, kau harus ditangkap dan dihadapkan pada Kanjeng Sultan Pajang, atau orang yang akan ditunjuk mengadilimu. Panembahan itu masih saja tertawa. Katanya, kau kira aku menjadi gentar mendengar nama Sultan Pajang? Kau kira Jaka Tingkir, gembala yang kebetulan dapat menarik perhatian Putri Sultan Trenggana Demak, harus ditakuti? Tidak Panembahan. Kau tidak usah berhadapan dengan Jaka Tingkir, atau yang lebih dikenal dengan nama Mas Karbet itu. Meski kau tidak segarang Kebodanu dari Banyu Biru, yang kepalanya pecah karena benturan tangan Mas Karbet, tapi di sini pasukan Pajang telah siap menghancurkan padepokanmu. Padepokan sesat yang mengabdikan kepercayaannya pada iblis dan kekuatan hitam lainnya, jawab Ki Ajar. Tetapi suara tertawa Panembahan itu semakin keras. Kemudian bahkan bagaikan menggetarkan lereng gunung. Gemanya memantul, memukul setiap jantung orang yang ada di medan pertempuran itu. Ki Ajar harus mengerahkan daya tahannya untuk melawan getaran gema suara Panembahan yang menghentak-hentak berlipat ganda dari suara tertawanya sendiri. Manggada, Laksana dan para petugas dari Pajang pun harus melakukannya pula. Namun ternyata getaran itu demikian kerasnya memukul setiap dada. Ki Wiradadi merasa betapa jantungnya bagaikan berhenti bekerja. Demikian pula para prajurit Pajang yang berada di medan itu. Para pengikut Panembahan itu telah mendapat petunjuk, apa yang harus mereka lakukan agar jantung mereka tidak rontok. Mereka telah mendapat latihan bagaimana menutup lubang pendengaran dengan mengatur pernafasan. Dengan demikian, oleh pengaruh suara tertawa yang bergulung-gulung itu, para prajurit Pajang menjadi banyak mengalami kesulitan. Di saat mereka harus berjuang melawan getaran suara menghentak jantung itu, mereka juga harus melawan ayunan pedang dan tombak dari para pengikut Panembahan yang berilmu sesat itu. Dalam pada itu, Ki Ajar yang tidak banyak terpengaruh oleh getaran gema suara tawa Panembahan itu, karena daya tahannya sangat tinggi, berkata, Panembahan, kau ternyata bukan seorang laki-laki sejati. Seseorang dapat saja menjadi pengikut ilmu yang benar atau seorang yang berilmu sesat, namun bersifat laki-laki sejati. Apa maksudmu? Bertanya Panembahan itu di sela-sela derai suara tawanya. Kita berhadapan sebagai laki-laki. Kau dan aku. Kau jangan mempengaruhi orang-orang yang tidak memiliki ilmu sejajar kita dengan cara licik itu, berkata Ki Ajar. Panembahan itu tertawa semakin keras. Katanya, kau yang licik. Kau ingin menyelamatkan orang-orangmu dan para prajurit Pajang. Biarlah mereka musnah di padepokan ini. Dengan demikian, untuk selama-lamanya Pajang tidak akan berani melakukannya lagi. Panembahan itu sama sekali tidak mengendorkan serangan suara tawanya. Sementara itu, para pengikutnya bertempur semakin sengit. Pada saat-saat korban di pihak prajurit Pajang mulai berjatuhan karena tekanan suara dan senjata lawan, tiba-tiba terdengar suara seruling yang melengking tinggi. Sebuah lagu menyayat terlontar dari seruling itu, langsung mengguncang udara. Getaran nada tinggi itu, rasa-rasanya telah membentur gema suara tawa Panembahan yang lebih dahulu menggetarkan udara di lereng pegunungan itu. Dua jenis getaran saling membentur. Namun dengan demikian, kedua getaran itu saling menyerap, sehingga pengaruhnya semakin lama semakin kecil. Dengan demikian, prajurit Pajang, yang hampir kehilangan kemampuan perlawanannya, telah bangkit kembali.
Maka pertempuran pun menjadi bergejolak kembali. Semakin lama semakin sengit. Panembahan Lebdagati mengumpat keras. Ia tidak tertawa lagi karena ia sadar bahwa hal itu tidak akan ada gunanya. Ia kemudian berpaling ke arah sumber suara seruling yang menghentak-hentak dengan nada tinggi itu. Panembahan mengerutkan keningnya. Manggada, Laksana dan Ki Wiradadi ikut terkejut. Bahkan Ki Ajar memandanginya dengan heran. Luar biasa, desis Manggada, ternyata orang bongkok itu memiliki ilmu sangat tinggi. Sementara, Ki Ajar berkata kepada diri sendiri, sudah begitu lama ia bersamaku. Ternyata selama itu ia telah mampu meningkatkan ilmunya sampai tataran yang tertinggi, di luar pengamatanku. Agaknya di saat-saat aku berada di dalam sanggar, si bongkok menempa dirinya. Ia memang telah membawa bekal ilmu ketika datang kepadaku. Namun yang tidak aku ketahui, tingkat perkembangannya kemudian. Ki Ajar memang menganggap orang bongkok itu tidak terlalu berminat meningkatkan ilmu dasar yang telah dimilikinya. Ia pun tidak bersedia mendapat bimbingan ilmu dari Ki Ajar. Alasannya, dasar ilmu mereka memang berbeda, sehingga si bongkok harus menempuh jalan tersendiri untuk menyesuaikan dasar-dasar ilmunya. Terbukti, orang bongkok itu mampu menangkal getaran gema suara tawa Panembahan, yang memang dengan sengaja dipergunakan menyerang lawan-lawannya. Panembahan itu menjadi sangat marah. Karena itu, tangannya bergerak dengan tiba-tiba. Hampir tidak dapat diikuti dengan mata wadak. Juga karena demikian mendadak. Sebuah serangan telah menyambar orang bongkok yang sedang duduk di atas batu padas, di lereng yang agak tinggi. Seperti yang pernah dilakukan, maka batu padas itu seakan-akan telah meledak. Tetapi orang bongkok itu tidak terlempar seperti kedua prajurit Pajang yang meniup sangkakala sebagai isyarat bagi para prajurit Pajang yang lain. Orang bongkok itu dengan tangkas telah meloncat dan berdiri di atas batu padas beberapa langkah dari tempatnya semula. Setan, kau bongkok, Panembahan itu berteriak. Apakah kau masih ingat kepadaku? Tiba-tiba saja si bongkok bertanya dengan nada tinggi. Kenapa kau belum mati? Bertanya Panembahan itu. Kenapa kau sekarang menyebut dirimu Panembahan? Semula aku kurang yakin bahwa Panembahan Lebdagati yang berilmu sesat itu adalah kau. Tetapi ternyata yang aku saksikan adalah benar. Kaulah yang menyebut dirimu Panembahan, yang ingin menjadi orang terkuat di seluruh muka bumi. Setidak-tidaknya, di atas tanah ini, berkata orang bongkok itu. Sekarang aku sudah berada di sini, berkata Panembahan itu, mau tidak mau, kau harus mengakui keberadaanku di sini sebagai penguasa yang tidak tergoyahkan. Jika kau juga berada di sini, maka kau telah menempuh satu perjalanan maut. Sebab, hanya akulah yang boleh tinggal hidup di antara kita. Kau dapat meloloskan diri saat itu, tetapi sekarang justru kematianmu, atas kemauanmu sendiri. Si bongkok tertawa. Katanya, kita berbekal ilmu yang sama. Kita bersama-sama menempa diri untuk waktu yang panjang. 10 tahun atau lebih. Kau tempuh jalan sesat dengan membunuh gadis-gadis. Kau kira dengan demikian, kau akan mendapatkan satu pusaka yang membuatmu menjadi orang terkuat di dunia. Semuanya akan gagal. Aku yang mencarimu selama ini, telah menempatkan diriku di bawah perlindungan Ki Ajar Pangukan. Orang yang sekarang berhadapan dengan kau. Ia memiliki ilmu yang tidak ada duanya, tanpa harus menempuh jalan sesat dan membunuh gadis-gadis. Setan kau, geram Panembahan itu pula, seharusnya aku menemukan kau sebelumnya, dan menghabiskan sisa tikus-tikus busuk dari padepokan kita, sehingga akulah satu-satunya orang yang masih hidup. Tetapi kau bersembunyi dengan rapat. Seandainya kita bertemu sebelumnya, belum tentu jika kau akan menjadi orang satu-satunya yang hidup. Mungkin aku yang akan tetap hidup, berkata si bongkok itu. Panembahan itu menggeram. Sekali lagi, tangannya bergetar. Sebuah serangan tiba-tiba telah menghantam tebing. Namun sekali lagi, si bongkok terlepas dari serangan itu. Ia telah berdiri di atas batu padas, beberapa langkah dari tempat berdirinya semula. Sekali lagi. Panembahan itu mengumpat. Sementara itu, pertempuran telah berlangsung semakin sengit. Manggada, Laksana dan Ki Wiradadi tidak lagi harus berjuang sendiri. Mereka kini bersama-sama dengan dua orang berilmu sangat tinggi, serta sepasukan prajurit Pajang yang kuat. Karena itu, hati Ki Wiradadi menjadi besar.
Ia semakin berharap bahwa Yang Maha Agung akan melindungi anaknya dengan lantaran kekuatan yang sangat besar itu. Sekaligus untuk menumpas kekuatan yang beralaskan ilmu sesat. Sebenarnya lah, bahwa para prajurit Pajang telah menemukan landasan yang kokoh untuk memecahkan perlawanan orang-orang berilmu sesat itu. Mereka telah berhasil memecah kekuatan para pengikut Panembahan menjadi kelompok-kelompok kecil yang terpencar. Terutama mereka yang masih berada di seberang tanggul sempit, yang telah dipecahkan oleh Panembahan itu. Dengan demikian, prajurit Pajang nampaknya mulai menguasai medan. Perlawanan orang-orang berilmu sesat itu menjadi semakin terdesak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang seakan-akan tidak berjantung. Meskipun sudah terdesak dan terpecah-pecah, namun mereka masih saja bertempur tanpa mengenal menyerah. Bahkan rasa-rasanya, mereka bukan lagi orang-orang yang mengenal takut, tetapi benar-benar tidak berperasaan. Orang-orang yang terluka, bahkan yang parah sekalipun, sama sekali tidak terdengar mengaduh. Hanya sekali-sekali terdengar berdesis, dan menyeringai menahan sakit. Panembahan itu pun akhirnya melihat juga, bahwa orang-orangnya semakin lama menjadi semakin tidak berdaya. Sementara itu sangat mengganggu perasaannya. Karena itulah, Panembahan Lebdagati berkata lantang, kalian memang tidak mempunyai pilihan. Aku terpaksa membunuh kalian dengan caraku. Orang bongkok itu termangu-mangu. Sementara Ki Ajar yang berdiri di hadapan Panembahan itu, berkata, Panembahan, kau sudah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerah. Para prajurit Pajang, dengan kekuatan besar, telah menguasai seluruh medan. Orang-orangmu telah terdesak dan terpecah-pecah. Seorang demi seorang mereka telah terbunuh dan terluka parah. Jika kau berkeras untuk bertempur terus, maka kematian akan bertambah, sehingga kaulah yang harus bertanggung jawab. Persetan. Kenapa tiba-tiba saja kau menggurui aku? Sahut Panembahan itu, bersiaplah untuk mati. Kau dan orang-orangmu. Jika orang-orangku ikut mati, itu adalah salah mereka sendiri. Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja dilihatnya Panembahan itu bergeser surut. Namun kemudian Panembahan itu telah mengambil sesuatu dari dalam kantong yang tergantung pada ikat pinggangnya yang besar. Ternyata sebuah bumbung yang agak panjang. Dengan serta-merta, Panembahan itu telah membuka tutup bumbung itu dan kemudian memutar bumbung itu di udara. Dari dalam bumbung itu, keluar asap berwarna kekuning-kuningan. Asap yang mengepul dan kemudian menghambur ke sekitarnya, semakin lama semakin meluas ke seluruh medan. Dengan cemas, orang bongkok itu berteriak, tahan pernafasan kalian, sejauh dapat kalian lakukan. Serbuk racun itu dapat membunuh kalian perlahan-lahan. Sebenarnya lah, serbuk itu akan dapat membuat orang menjadi lemas. Serbuk yang berwarna kekuning-kuningan itu akan terhisap beserta tarikan nafas, dan meracuni bagian dalam tubuh. Panembahan itu kemudian tertawa berkepanjangan sambil berkata, kalian tidak akan dapat menahan nafas untuk waktu yang terlalu lama. Serbuk racunku akan bekerja sehari semalam. Dalam pada itu, orang bongkok di lereng bukit itu berteriak, pergunakan kain apa saja untuk menutup hidungmu, setidak-tidaknya mengurangi racun yang masuk lewat pernafasanmu. Orang yang mendengar teriakan itu telah mempergunakan kain apa saja. Kain panjangnya, ikat kepalanya, atau bajunya untuk menutupi hidung mereka. Setidak-tidaknya akan mampu memperpanjang daya tahan mereka. Tetapi dalam pada itu, Ki Ajar tidak saja membiarkan hal itu terjadi. Ia sendiri tidak menutup hidungnya dengan apapun. Namun justru bergeser surut serta memusatkan nalar budinya. Bahkan Ki Ajar itu telah menyilangkan tangan di dadanya. Satu pertempuran ilmu yang menggetarkan. Ternyata tanpa ada mendung dan tanpa ada angin, tiba-tiba saja telah bertiup angin pusaran. Angin pusaran yang bagaikan tumbuh dari arah rumah kecil yang dihuni oleh Ki Ajar itu, dan mengalir berputaran. Asap yang kuning itu pun terhisap dan ikut berputar membumbung tinggi ke langit. Sejenak kemudian, udara di medan itu menjadi bersih kembali. Angin pusaran itu kemudian lenyap mengalir hilang. Racun yang berbahaya, berkata Ki Ajar, aku tidak dapat meniup racunmu begitu saja, karena jika racunmu itu mengalir ke hutan, maka binatang-binatang pun akan mati. Karena itu, aku harus mengangkatnya dan menebarkannya di udara yang tinggi. Dengan demikian, jika racun itu turun dalam tebaran yang luas, maka bahayanya telah susut, karena kadarnya menjadi jauh lebih kecil. Gila kau Ki Ajar, geram Panembahan yang menjadi sangat marah itu, seharusnya aku membunuhmu lebih dahulu.
Ki Ajar masih akan menjawab. Tetapi tiba-tiba saja Panembahan itu telah menyerangnya, sehingga keduanya terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya ternyata adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Panembahan itu berloncatan sambil menyerang dengan tenaga raksasa. Sementara Ki Ajar telah mengerahkan tenaga cadangannya, sehingga ayunan tangannya rasa-rasanya akan dapat memecahkan batu hitam. Dengan demikian, pertempuran antara kedua orang itu semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya mampu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga keduanya bagaikan beterbangan di arena pertempuran yang dahsyat itu. Orang bongkok itu masih berada di lereng yang agak tinggi. Dengan seksama, ia mengikuti pertempuran antara kedua orang tua yang semakin lama menjadi semakin seru itu. Sebagai saudara seperguruan dengan Panembahan itu, ia tahu kekuatan dan kelemahan dari Panembahan yang ternyata telah menempuh jalan sesat untuk meningkatkan ilmunya, karena ingin jadi orang terbaik di seluruh muka bumi. Tetapi ternyata, Ki Ajar mempunyai landasan ilmu luar biasa. Meskipun Panembahan itu telah mengerahkan segenap kemampuannya, ia tidak mampu mendesak, apalagi mengalahkan Ki Ajar. Akhirnya, Panembahan itu merambah ilmunya yang menggetarkan. Ketika keduanya sedang bertempur dengan serunya, tiba-tiba saja Panembahan itu meloncat mengambil jarak. Dengan segera Ki Ajar menyadari apa yang akan dilakukan Panembahan itu. Karena itu, Ki Ajar pun bersiap dengan landasan ilmunya pula. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Panembahan itu telah meluncurkan serangannya dengan mengacungkan kedua tangannya ke depan dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah Ki Ajar. Namun Ki Ajar sudah bersiap sepenuhnya. Dengan tanpa meloncat mengerahkan tenaga, Ki Ajar telah bergeser dari tempatnya. Seakan-akan tubuhnya terdorong menyamping beberapa langkah dengan sikap yang tidak berubah. Serangan Panembahan yang tidak mengenai sasaran itu, meluncur dan menghantam rumpun bambu di sebelah rumah Ki Ajar. Rumpun bambu itu bagaikan telah meledak, dan pohon-pohon bambu tumbang berserakan. Luar biasa, bagaimanapun juga Ki Ajar mengakui betapa dahsyatnya ilmu Panembahan itu. Demikian pula orang bongkok yang menyaksikannya. Karena itu, ia pun meloncat semakin rendah. Jika terjadi sesuatu, ia akan dapat segera membantu Ki Ajar. Mungkin ia akan dapat membantu dalam serangan bersama-sama, untuk mematahkan perlawanan Panembahan berilmu tinggi itu. Meskipun pada suatu saat tataran ilmu Panembahan itu sama tingginya dengan orang bongkok itu, tetapi justru dengan jalan sesat, ilmu Panembahan itu telah semakin meningkat, meskipun belum dapat dikatakan terbaik. Tetapi Panembahan itu harus melihat kenyataan, bahwa serangannya tidak mampu membunuh orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Pangukan itu. Dengan mudah, Ki Ajar Pangukan mampu menghindari serangan ilmunya yang dahsyat, sebagaimana orang bongkok di lereng tebing itu. Panembahan itu mengumpat kasar. Darahnya yang telah dialiri ilmu sesat, bagaikan mendidik. Karena itu, yang membayang di angan-angannya tidak ada lain kecuali membunuh. Karena serangan-serangannya tidak mampu membunuh Ki Ajar dan orang bongkok itu, serta racunnya sudah terhambur dan tidak berarti sama sekali, maka Panembahan berilmu sesat itu mencabut kerisnya. Keris yang setiap purnama menghisap darah gadis-gadis. Keris yang akan dijadikan pusaka untuk mendukung nafasnya menjadi orang terkuat di seluruh muka bumi. Ki Ajar menjadi berdebar-debar melihat keris yang dilekati dengan darah yang telah membeku. Darah yang semakin lama menjadi semakin tebal itu. Kau akan menjadi pengganti gadisku yang hilang semalam, geram Panembahan yang berilmu sesat itu, mudah-mudahan darahmu juga punya arti bagi kerisku ini. Meskipun keris ini belum sepenuhnya puas minum darah gadis-gadis, tetapi kekuatannya sudah melampaui semua keris di seluruh dunia. Karena itu, di hadapan keris ini, semua kekuatan dan kemampuanmu akan menjadi beku. Kau akan tunduk kepadaku dan membiarkan aku menikam dadamu. Kau akan berlutut dan tidak mampu melakukan perlawanan. Ki Ajar termangu-mangu. Ia mendengar kata-kata Panembahan itu. Suara itu rasa-rasanya melingkar-lingkar di dadanya. Sementara Panembahan itu telah mengangkat kerisnya di atas dahinya. Ki Ajar, berkata Panembahan itu, dengar kata-kataku. Tidak ada orang yang mampu melawan kerisku. Kau pun tidak. Kau akan diam membeku dan membiarkan aku membunuhmu. Suara itu begitu tajam menusuk telinga Ki Ajar. Kemudian, jantungnya terasa berdebar semakin cepat. Suara itu adalah bagian dari ilmu Panembahan yang mampu mempengaruhi dan membuat lawannya seakan-akan menjadi beku.
Selangkah demi selangkah Panembahan itu mendekat dengan keris yang masih diangkat di atas dahinya. Sementara itu, pertempuran di sekitarnya menjadi semakin seru, mendekati saat-saat terakhir. Orang-orang berilmu sesat yang putus asa, telah bertempur seperti orang mabuk, tanpa menghiraukan pengamatan-pengamatan yang diberikan oleh para prajurit Pajang. Dalam pada itu, orang bongkok itu memperhatikan sikap Ki Ajar dengan cemas. Seakan-akan Ki Ajar telah terbius oleh ilmu Panembahan yang kemudian mengangkat kerisnya semakin tinggi. Bahkan selangkah demi selangkah. Panembahan yang jantungnya bagaikan terbakar oleh kemarahan itu menjadi semakin dekat. Orang yang bongkok itu tiba-tiba saja telah meloncat ke atas sebongkah batu. Dilekatkannya serulingnya di bibirnya. Ia tidak mempunyai cara tertentu untuk membangunkan Ki Ajar dari kebekuannya. Dengan mengguncang jantungnya, ia berharap Ki Ajar akan terbangun. Namun sebelum orang bongkok itu sempat meniup seruling, ia terkejut. Kedua orang berilmu tinggi itu ternyata telah menentukan bagian terakhir dari pertempuran itu. Pada saat Panembahan itu berdiri 2 langkah di hadapan Ki Ajar yang nampaknya benar-benar telah membeku itu, maka diangkatnya kerisnya tinggi-tinggi. Panembahan itu sudah siap untuk membunuh lawannya dengan menghujamkan keris itu di jantung lawannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sebelum Panembahan itu menyarungkan kerisnya ke dada lawannya, maka tiba-tiba saja Ki Ajar telah melemparkan beberapa pasar kecil justru ke leher Panembahan Lebdagati yang telah siap membunuhnya. Panembahan itu benar-benar terkejut. Ia tidak mengira bahwa Ki Ajar yang disangkanya telah membeku itu masih mampu menyerangnya. Sehingga karena itu, maka Panembahan yang sudah berdiri terlalu dekat itu tidak sempat mengelak. 2 buah pasar kecil menancap di lehernya. 1 lagi di dadanya dan 1 di pundaknya. Selangkah Panembahan itu bergeser surut. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dendam dan kebencian mewarnai sorot matanya. "Kau licik Ajar gila," geram Panembahan Lebdagati itu, "kau telah mencoba meracuniku." Ki Ajar itu berdiri termangu-mangu. Ia melihat Panembahan itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. "Aku tidak mempunyai pilihan lain Panembahan," jawab Ki Ajar. Tetapi Ki Ajar itu terkejut. Dengan tangan kirinya Panembahan Lebdagati telah mencabuti pasar-pasar kecil yang memang mengandung racun itu. Sejenak Panembahan itu seakan-akan memusatkan kekuatan lahir dan batinnya. Kemudian, Panembahan Lebdagati telah menghentakkan kekuatannya. Dari luka-lukanya yang beracun oleh pasar-pasar kecil itu telah memancar darah yang berwarna kehitam-hitaman. Namun kemudian darah itu telah berubah menjadi merah. Panembahan Lebdagati itu pun kemudian telah meraba daun kerisnya yang bergetar. Seakan-akan sesuatu telah mengalir dari kerisnya itu ke tubuhnya. Sejenak kemudian darah yang mengalir itu telah berhenti dengan sendirinya. Racun di dalam darahnya yang masuk lewat jarum-jarum pasar itu ternyata telah dapat dihentakkan keluar. Panembahan itu tersenyum. Katanya, "Usahamu yang licik itu tidak akan berarti Ki Ajar. Akan datang saatnya, aku membalasnya. Aku akan menusukmu tidak dengan pasar-pasar kecil, tetapi dengan ujung kerisku." Bersambung ke episode 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.